Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, baru-baru ini ada berita yang viral di mana salah satu anggota DPR melarang penayangan film His Only Son. Ya, nah kita akan melihat beritanya ini dan ini menarik sekali untuk kita simak. Setelah itu saya akan memberikan argumentasi saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang Kristen yang dalam hal ini sangat setuju kalau ada film His Only Son. Ya, mari kita simak beritanya ya. Kenapa His Only Son dilarang dan siapa DPR yang melarang itu ya? Ini adalah salah satu artikelnya teman-teman. Dan yang melarang itu adalah Wakil Ketua DPR Komisi 8 RI namanya Aceh Hasan Syadil meminta film His Only Son dihentikan penayangannya di Indonesia ya. Ini kata beliau ya. Menurut alur cerita dari film itu penuh dengan kontroversi karena tidak menyajikan kisah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dari perspektif agama Islam. Nah, sebetulnya sederhananya seperti ini ya. Ini kan filmnya Kristen. Lalu kenapa juga harus ditampilkan versi agama Islam? Seharusnya pikirannya seperti itu, Pak ya. Nah, dikatakan begini. Beredarnya film Only Son, His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau di-banned. Ini ngeri sekali ya. Hentikan dan di-banned. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini ya tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya. Kata Aceh dalam siaran pers dikutip di DPR RI. Jadi menurut Pak Aceh ini, muatan film itu tidak seperti pemahaman selama ini tentang Nabi Ibrahim ya. Dan jelaslah Pak, tidak sama dan itu pasti tidak akan mungkin sama ya. Karena sejarahnya berbeda gitu ya. Lalu, menurut Aceh, film itu melenceng. Wow. Dari ajaran Islam. Pasalnya Islam meyakini bahwa Nabi Ibrahim mempunyai dua anak yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dalam film His Only Son, Ismail putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak diakui. Jadi katanya melenceng ya dari ajaran Islam. Sudah pasti karena memang ini bukan versinya Islam. Sekali lagi bukan versinya Islam. Katanya begini, jika pemahaman seperti yang tergambar dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama saja dengan meniadakan keterkaitan ajaran Islam dengan sejarah Nabi Ibrahim. Sebetulnya aneh ya, kan yang ada dulu Kristen kan, seharusnya kita yang protes sebetulnya ya. Kenapa agama setelah itu kok tidak menyesuaikan kekristenan? Kan duluan kekristenan, seharusnya begitu Pak ya. Oleh karena itu saya minta kepada pihak terkait katanya ya, sebaiknya film ini ditarik peredarannya dari bioskop di Indonesia, termasuk juga dari berbagai media penayangan film Indonesia. Saya juga mendesak pihak Kominfo untuk turun mengkaji peredaran film ini. Nah, film ini pasti sudah melalui proses-proses yang panjang sehingga bisa sampai tayang di bioskop itu kan luar biasa. Itu berarti sudah ada lisensinya, sudah ada izinnya dan sudah direkomendasikan akhirnya bisa masuk dan bisa tayang di bioskop. Bapak DPR ini memang ada-ada saja ya. Tapi teman-teman, pelarangan film ini justru menuai kritik dari banyak orang ya. Kalau Anda melihat di TikTok ada banyak orang-orang yang memprotes dan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aceh tersebut. Nah, di lain pihak ada Wakil Ketua Departemen Media dan Digitalisasi Program PP Pemuda Katolik. Namanya Francisca Silolongan. Menyebut bahwa permintaan untuk menghentikan penayangan film His Only Son oleh Aceh itu adalah sikap arogan dan tidak bijaksana. Jadi menurut Francisca ya sebagai Wakil Ketua Departemen Media itu adalah sikap yang arogan dan tidak bijaksana yang ditujukan oleh Pak Aceh sebagai Wakil Ketua DPRD Komisi 8. Nah, ini perlu dipertanyakan ya. Jadi arogan dan tidak bijaksana ya. Francisca juga menuturkan bahwa penonton sebenarnya bisa memilih tontonan mereka secara pribadi. Memutuskan menonton atau tidak adalah hak perorangan dan bebas di masyarakat. Karena film itu adalah produk
komersial. Ya itu adalah pernyataan dari Francisca. Ini menarik sekali. Nah, meminta film tersebut dilarang menunjukkan arogansi politik yang merepresentasikan hasrat kelompok dominan agar diistimewakan dan mendominasi ruang publik. Inilah tirani mayoritarisme. Nah, itu kata dari Francisca terkait dengan film itu, teman-teman. Nah, apa yang mau saya sampaikan di dalam video ini? Pertama, kalau kita pakai logika kita ya, film itu adalah buatan dan versi dari agama Kristen. Itulah sebabnya seharusnya Pak Dewan harus berpikir luas dan terbuka dan juga mengerti ya. Ini film dalam versinya Kristen. Kalau seandainya pun Bapak buat film, ada banyak sekali film-film yang Islamik ya. Kita tak pernah mempersoalkan film itu dan kita tidak pernah menggugat dan bahkan melarang film itu ya. Karena apa? Itu hak mereka dan kita juga tidak terpengaruh dari setiap film yang dikerjakan oleh pembuat film tentunya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Yang kedua adalah Bapak seharusnya mendukung penayangan film ini. Bukan ikut juga terlibat melarang, bukan. Harusnya kalau Bapak bijaksana, biarlah orang kalau mau tonton, lihat dari versi ini supaya ada perbandingan dan perbedaan, supaya mengerti perbedaannya di mana, sehingga tahu ya dari setiap ajarannya masing-masing. Bukan dipersoalkan, Pak. Kita tidak mesti mengikuti semua ini. Ini Indonesia agamanya majemuk dan tidak boleh sampai sekeras itu. Tapi ada juga positifnya ya. Dengan Pak Dewan melarang ini, paling tidak setidaknya ya, mempromosikan film ini. Saya yang sebetulnya nggak tahu, tapi akhirnya tahu karena apa? Beritanya viral karena Bapak melarang itu. Dan kabar baiknya adalah film His Only Son ini bisa diketahui oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang mau nonton dan ya senang sekali karena Bapak sendiri yang juga mempromosikan itu, walaupun promosinya dalam hal melarang dan itu bentuknya negatif. Nah, Bapak mestinya mengerti ya, kita ini Indonesia ya, kalau Bapak mau tonton ya silakan tonton, kalau tidak usah dipersoalkan. Gitu aja kok repot, itu kata Gus Dur ya. Jadi gitu aja kok repot. Bapak kalau mau tonton ya, kalau nggak usah. Dan tak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat, karena ini film versinya Kristen. Jadi cukup ya dengar saja, tidak usah ditonton ya, tidak akan mempengaruhi iman Bapak ya. Itu saja, kiranya video ini boleh mengedukasi saudara, Tuhan memberkati. Shalom.